lo, Mon? Barang rongsokan gini lo kumpulin. Mau jadi pemulung lo? Mau jadi pemulung. Gue lagi memanfaatkan barang-barang bekas ini, Del, supaya bisa menjadi barang-barang yang berguna dan bisa menghasilkan uang yang banyak. Wah, enak banget nih kalau makan durian. Mertua lewat aja nggak kelihatan. Wah, enak banget tuh, Kris. Bagi dong. Enak aja. Emang punya nenek moyang lo? Iya, bukan. Nenek moyang gua kan seorang pelaut. Bagi apa, Kris? Satu biji doang, udah tamat lo. Mon, yang tinggal satu ini nih, Mon. Yang terakhir. Ini yang paling enak nih, Mon. Ah, pelit amat lo, Kris. Bagi satu biji aja. Lu kan udah makan berbiji-biji. Masa bagi satu biji aja nggak dikasih? Kalau makan banyak duren, bisa mabok duren lo, Kris. Oh iya, iya. Udah nih. Aduh, aduh. Ya, lu, Kris. Ya, jatuh deh tuh, Kris. Lu ngasihnya nggak ikhlas sih. Hah, lu udah dikasih nyalain orang. Ambil, Mon. Belum 5 menit. Makan apaan? Kan udah kena kotoran tuh. Kok lo marah sih, Mon? Kan bukan salah gua. Bukan salah lu gimana? Ngasih durinya duluan. Ya jatuh. Masa gue suruh makan durian campur tanah? Ingat ya, Klis. Lu tuh udah bikin gue sakit hati. Kok lo ngotot sih, Mon? Mau lo apa, Mon? Gue buktiin, Klis. Kalau gue bukan cuma bisa beli durian doang. Tapi gue bisa jadi pengusaha durian. Alah, paling lo ngomong doang. Tong gosong nyaring bunyinya. Yang bener tong kosong nyaring bunyinya, Klis. Bilang aja lu mau ngatain gue tonggos. Paham juga lo, Mon. Oke, Klis ya. Gue buktiin ntar. Wah, sayang nih. Katanya yang terakhir, yang paling enak. Kok rasanya asem sih? Jangan-jangan ada teh kucing bekas sendalnya si Temon. Klis lama-lama ngeselin juga. Baru minta satu biji durian aja pakai dijatohin. Pasti sengaja tuh. Wah, ada keranjang bekas parcel tuh. Kayaknya masih bagus. Tinggal dimodif dikit, dibersihin, dihias, pasti laku dijual. Bang, makan dulu, Bang. Buat saya? Iya, abang kan pemulung. Yang sudah 2 hari tidak mandi dan tidak makan. Lu kok tahu? Ya tahulah, dari mukanya aja kelihatan. Dekil, jelek, bau lagi. Sekarang, gue harus memanfaatkan barang-barang bekas ini supaya bisa menghasilkan uang. Tapi gimana caranya? Apain lo, Mon? Barang rongsokan gini lo kumpulin. Mau jadi pemulung lo? Mau jadi pemulung. Gue lagi memanfaatkan barang-barang bekas ini, Del, supaya bisa menjadi barang-barang yang berguna dan bisa menghasilkan uang yang banyak. Oh, syukur deh. Gue pikir lo mau jadi pemulung. Pemulung kan orang yang tak pernah liang gembila. Itu mah pemurung. Pemurung. Ya tapi Mon, kalau kayak begini mah palingan bisa ya juga buat tempat cabai di dapur doang. Ya, bukan cuma itu, Del. Itu mah salah satunya. Berarti nilainya 9 dong. Ya, kalau soalnya 10. Kalau soalnya 5, 4. Oh iya ya. Ini lo soalnya berapa? Jadi ngomongin soal-soal sih. Maksud gue, Del, bagaimana kalau kita buka usaha kerajinan tangan? Wah, lo kan udah janji nggak mau gitu-gitu lagi, Mon. Maksud lo? Lo mau kerja di bis, nyopet. Itu mah bukan kerajinan tangan, kecepatan tangan.
Maksud gue kerajinan tangan tuh bikin kayak sesuatu yang unik, menarik, terus susun, kita rapihin, jual. Boleh juga tuh ide lo tuh. Tapi kita butuh modal, Mon. Siapa yang mau modalin? Orang kita udah nggak dipercaya. Bingung-bingung, Del. Rumah ini aja kita jadiin jaminan. Mon. Mana bisa, ini kan rumah kontrakan. Buktinya banyak tuh orang kaya. Dapat pinjaman dari bank, jaminannya perusahaan. Tapi perusahaannya fiktif. Miliaran lagi dapatnya. Ya lain, Mon. Mereka mau orang kaya. Lo orang kaya bukan? Bukan. Punya perusahaan nggak? Enggak. Fiktif nggak? Enggak punya, fiktif mana? Ya, gimana mau dapat pinjaman dari bank? Lain, Mon. Mereka ada ilmunya. Lalu lo cuma modal nekat doang. Del, Mama ada kabar baik nih. Mau denger nggak? Kalau kabar baik mah, mau mah. Kalau kabar buruk, biar temon yang hadepin. Lu nggak pernah nyenengin temen lo, Del. Giliran yang jelek-jelek aja gue. Ya kan ngepasin mukanya, Mon. Gitu aja udah berantem. Begini, Del. Mama baru dapat uang kaget. 50 juta. Kebetulan, Tante. Kebutuhan apaan, Mon? Ya, temen sama Abel kan mau buka usaha kerajinan tangan. Tante jadi investornya. Wah, boleh juga tuh, Mon. Kalau Tante ikut invest. Tapi dapat untung kan, Mon? Pasti, Tante. Karena selain kerajinan tangan, kita juga mau usaha jual buah durian montong. Tuh, mah, temon tuh yang ngomong. Dia mah pelin-pelan banget, mah. Baru aja bilang mau kerajinan tangan. Sekarang jadi jualan durian montong. Biarin aja lah, Del. Mama percaya sama Temon. Temon tuh orangnya baik dan jujur. Sorry, Del. Tiba-tiba gue dapat inspirasi begitu ngeliat body nyokap lo. Wah, lo jadi nyamain bodi nyokap gue sama durian montong? Ini mau pembeli. Montong atau petruk? Mulut lo tuh yang montong. Monyong. Tumben hari ini panas banget. Lu Mon. Hari ini ternyata gerah ya, Klis. Banyak amat Mon duit lu. Kan gue udah bilang sama lo, gue bakal jadi pengusaha. Oh, lu jadi juga buka usaha Mon. Ya iyalah, masa ya iya dong. Museum aja patah hila, bukan patah hidung. Temon gitu loh. Wah, hebat banget lu Mon. Salut gua sama lu Mon. Mon, gua boleh ikut kerja gak sama lu Mon? Sorry ya, Klis. Itu berarti lu ngejilat ludah lu sendiri. Gue gak bakal terima calon karyawan kayak lo. Permisi. Belagu lo Mon. Kalau usaha lu gagal, bangkrut lagi, lu nggak bakal gua pinjemin duit lo Mon. Belagu lo. Mbak Fitri, Hai, Mas Temon. dari mana? Ini Fitri beli durian untuk Raka. Tadinya sih mau beli durian montong, tapi dapatnya yang biasa kayak gini. Kasian. Tapi jangan takut, Mbak Fitri. Takut sama siapa, Mas Temon? Maksud Temon, jangan takut nggak kebagian durian montong. Karena sebentar lagi Temon jadi pengusaha durian montong. Kayak Mbak Fitri. Apanya yang kayak Fitri? Ih, Mas Temon porno ah. Porno sih. Kalau Mbak Fitri kan mangga 2. Tuh kan, bentar lagi. Nggak kena RUU pornografi loh. Kan masih rancangan. Tapi kalau udah diresmiin, Ya nggak bakal Temon sebutin. Gini Mbak Fitri, maksud Temon mau jualan durian montong. wow, seru tuh. Boleh juga tuh Mas Temon. Tapi kalau Fitri beli, dapat diskon ya. Jangankan diskon, untuk Mbak Fitri gratis. Malahan Mbak Fitri bisa makan tiap hari.
Tapi ada syaratnya. Kan ada syaratnya. Apaan? Ya, jadi istri Mas Temon. Kan Mbak Fitri bisa makan durian tiap hari. Oh, gitu ya. Ya udah deh Mas Temon. Fitri pulang dulu ya. Raka udah nungguin duriannya. Iya, Mas Temon tahu. Mbak Fitri kan mau belah durian. Kalau perlu, Mas Temon bantuin belahin duriannya. Udah lama nih nggak belah durian. No. In your dream. Bagus mau dibantu belahin. Pada entah nggak dibelah-belah, busuk aja. Gimana Mon? Udah ketemu distributor duriannya? Tenang Tante, besok langsung dikirim dari kebunnya. Wah, bagus tuh Mon. Pasti dapat harga murah ya? Iya Tante, pokoknya kita untung besar. Tapi Tapi kenapa Mon? temuan butuh delivery. Oh, maksudnya mengantar pesanan durian gitu? Betul Tante, buat nganterin pesanan ke pelanggan. Kan yang jaga kantor Temon. Gimana kalau Abdel aja? Setuju Tante, jadi kan nggak perlu digaji. Tinggal kasih makan sama uang rokok, selesai tugas-tugas negara. Baik Bu, sudah saya catat alamatnya. Ya, kami akan antar secepatnya. Terima kasih Bu, sama-sama. Memang benar kata orang-orang, kalau mau bikin usaha, itu harus pakai bahasa Inggris supaya kelihatan bonafit. Istilah Inggris yang saya pakai dalam usaha ini sebenarnya ada arti terselubung. 24 hour delivery order. Kalau kagak bayar panjer, jangan harap bakal diantar. Baru aja buka usaha di hari pertama, udah banyak banget yang pesen minta diantar. Tapi sayang, cuma satu orang petugas deliverynya. Mana orangnya brewok, perutnya gendut, badannya males. Harusnya bukan jadi petugas delivery. Cocoknya tuh buat jaga ini duren. Tapi jangan, nanti duren gue malah habis lagi sama dia. Siapa lagi yang belum diantar ya? Sial banget nasib gue. Yang ngasih modal nyokap gue. Tapi si Temon yang jadi direktur. Gue malah jadi tukang anterin. Gue bingung sama nyokap gue. Yang mana anak, yang mana numpang sih kalau kayak gini. Del, ngapain di sini? Oh, lagi nungguin temen. Kasihan motornya mogok. Dari beli durian montong. Nah, pasti di montongnya buat Rina nih. Ih, Bang Abdil baik banget. Iya, kalau mau sih bawa aja nih. Emang Rina suka durian? Suka banget. Sama dong. Saya juga suka sama Rina. Bang Abdil ikhlas nggak nih? Ikhlas, jangankan durian. Pohonnya aja ikhlas. Makasih ya Bang Abdil. Jangan lupa, sebentar lagi Rina ulang tahun. Gampang. Nanti dibeliin. Sepatu Rina nomor berapa? Nomor 38. Wah, berarti nggak muat sepatunya Temon. Ya udah, bawa aja nih duriannya. Kalinya mah nggak usah, nggak enak rasanya. Hati-hati ya. Makasih ya sayang. Iya. Rina pulang dulu. Wah, gimana ngomongnya ke Temon nih? Duriannya hilang. Gara-gara gengsi gue jadi keblinger.